Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Fandri. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Incredible 2. Suatu ketika ada seorang detektif bernama Rick Dicker sedang menginterogasi anak muda yang bernama Tony Redinger. Tampaknya Rick Dicker sedang mencari tahu tentang suatu hal, dan ini ada sangkut pautnya dengan seorang gadis yang bernama Violet. Dari ungkapan si Tony, saat itu dia sedang melancarkan PDKT kepada Violet, di mana tidak lama kemudian terjadilah kekacauan di sekitarnya yang disebabkan kedatangan Underminer. Tony melakukan aksi P3K dengan bersembunyi di bawah mobil di sekitar parkiran. Tak sengaja dia menyaksikan keluarga Incredible sedang melakukan rapat kerja sebelum beraksi. Ternyata apa yang terjadi, Tony bertemu dengan Violet yang sedang pakai seragam kerjanya. Violet adalah anggota keluarga superhero Incredible. Tak berlama-lama setelah Rick Dicker mengetahui isi otak si Tony, dia menembakkan sebuah peluru karet di kepala Tony, yang tampaknya adalah alat penghapus memori. Sementara itu, Underminer sedang beraksi untuk menduduki sebuah bank. Dia berhasil membobol isi brankas dan menghisap isinya masuk ke dalam mesin bor penjebol. Bob Parr alias Mr. Incredible yang sudah berada di sana terhisap ke dalam tubuh mesin itu. Underminer yang bukanlah lawan imbang bagi Mr. Incredible akhirnya melarikan diri dengan anak mesin bornya. Bol penjebolnya lepas kendali, merengsek ke atas dan menghancurkan rel kereta api. Froson yang ada di sana segera membentuk jembatan es untuk membelokkan kereta dan menyelamatkan penumpang. Keluarga Incredible berusaha mematikan bor penjebol secepat mungkin. Tentu saja dengan menggunakan tiap kekuatan yang masing-masing punya. Mr. Incredible dengan kekuatan super, Elastigirl punya tubuh yang elastis, Violet dengan kemampuan menghilang, Dash pelari cepat, dan si bayi Jack. Mereka melakukan semua aksinya di balik kostum alias tanpa menunjukkan identitas asli mereka. Bersama Froson, keluarga Incredible berhasil menghentikan mesin bor itu sebelum menabrak gedung DPR. Namun kemenangan ini bukanlah untuk dirayakan karena keluarga superhero ini diciduk ke kantor polisi. Tampaknya keberadaan superhero menjadi ancaman bagi undang-undang setempat. Sebaliknya, aksi superhero ini justru dianggap sebagai sumber kekacauan yang terjadi. Agen Rick Dicker dari agensi supernasional mengantar keluarga Incredible pulang setelah diinterogasi. Keluarga itu tinggal di motel sejak rumah mereka hancur dalam pertarungan melawan pejabat bernama Syndrome. Dalam perjalanan pulang, Violet mengungkapkan bahwa temannya si Tony tadi sempat melihatnya tanpa topeng saat serangan Underminer. Rick bilang akan mengecek soal itu. Ia juga punya kabar buruk bahwa divisi relokasinya akan ditutup, di mana dalam 2 minggu, keluarga Incredible harus kehilangan santunan motel tempat tinggal mereka. Sampai di motel, keluarga superhero ini harus mengisi kembali otot-otot mereka dengan protein dan vitamin setelah pertarungan hari itu. Namun proses makan itu tidak berjalan dengan lembut. Keadaan berubah menjadi perdebatan. Bapak Incredible tidak setuju dengan undang-undang itu. Sementara Ibu Elastigirl sepertinya mau menerima keadaan dengan beradaptasi. Perbincangan berlanjut di pinggir kolam. Bertukar pikiran mencari jalan keluar demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Kali ini mereka harus berjuang sendiri, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan tanpa perlindungan. Tiba-tiba Froson mendatangi mereka dan menawarkan berita baik kalau ada seorang yang bernama Winston Devor yang ingin bertemu Incredible. Dalam keadaan seperti ini, tawaran tersebut pastilah sangat layak dicoba. Mereka mengunjungi gedung pencakar langit milik Winston dengan menggunakan kostum supersuit. Winston Devor adalah seorang konglomerat pemilik perusahaan DevTech, perusahaan telekomunikasi kelas dunia. Muridnya si detektif Decker dan sangat tertarik dengan dunia superhero. Sementara itu muncullah seorang tante bernama Evelyn, adiknya si Winston. Ternyata keluarga Winston punya hubungan chemistry dengan para superhero. Ayahnya sebagai pendukung terbesar para superhero, karena itu ayahnya patah hati ketika diterbitkannya undang-undang yang menentang aksi superhero. Mengapa tidak, Winston harus menerima dampaknya ketika ayahnya meninggal akibat dibunuh para penjahat. Kembali ke inti pertemuan ini, tujuan Winston mengundang para superhero ini adalah ingin membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan publik dan hukum. Caranya adalah dengan mempublikasikan sisi kehidupan dan aksi superhero yang selama ini tidak terbuka, dengan menggunakan peralatan kamera yang dirancang oleh Evelyn. Semua yang mereka butuhkan adalah peran ketiga superhero ini, dan lebih khususnya Elastigirl yang akan mendapatkan peran utama. Mama Helen alias Elastigirl yang akan menjadi bintang utama perekaman aksi superhero ini, yang artinya dia harus meninggalkan Bapak Incredible dan anak-anak mereka demi proyek ini. Selama kontrak berjalan, mereka dipinjamkan rumah tempat tinggal milik Devor. Di hari berikutnya, saatnya untuk beraksi. Dengan menggunakan Elasticycle, Elastigirl menancapkan gas melewati jalan raya. Pesonanya mulai menarik perhatian rakyat biasa. Di sisi lain, Mr. Incredible harus mengurus semua keperluan anak-anak mereka.
why she shouldn't be illegal. Kembali kepada Elastigirl. Dia menunggu dan standby. Perhatiannya tertuju pada acara pembukaan Hover Train yang menurut informasi ada potensi ancaman. Di sisi lain, Mr. Incredible menjadi emak-emak mengurus anak mereka. Hover Train dilaunching untuk digunakan perdana. Keadaan tidak berjalan mulus ketika Hover Train berjalan melawan arah dan tidak bisa dinonaktifkan. Aksi Elastigirl sungguh dapat diandalkan. Laju kereta berhasil dihentikan sehingga semua penumpang berhasil diselamatkan. Apa yang mengherankan, sang masinis ternyata dalam keadaan terhipnotis selama itu. Terlihat pesan di kokpit kereta api yang tertulis dari Screen Slayer. Di sisi lain, Mr. Incredible sedang dijaga oleh anaknya Jack. Tiba saatnya Elastigirl melakukan podcast di sebuah acara televisi. Pesonanya semakin berkilau ditandakan ketika pertemuan dengan ibu duta besar yang menerimanya dengan senang hati. Kembali kejadian aneh berlangsung, di mana semua orang terhipnotis oleh layar yang diduga adalah produksi Screen Slayer. Elastigirl langsung mencurigai adanya rencana buruk yang akan menimpa ibu duta besar dan segera menyelamatkannya. Puncaknya ketika Elastigirl diantar kembali ke gedung DevTech. Dalam perjalanan pulang, orang-orang menerima dan menyebut Elastigirl layaknya seorang superhero. Kini dorongan legalisasi superhero menjadi gerakan di seluruh dunia. Dan bukan itu saja, mereka yang memiliki kekuatan super mendapat dampak positif di mana pengakuan bisa mereka dapatkan. Dia membutuhkan bantuan Evelyn beserta alat penemuannya. Di sana dia mencoba menemukan lokasi sumber pengirim signal Screen Slayer. Dia menemukan titik koordinatnya dan mendapatkan seseorang di sana. Couches, break a sweat. Your interests are being served. Grab your snacks, watch your screens, and Tapi seseorang yang diduga sebagai Screen Slayer ini mengaku tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Mr. Incredible semakin meresapi rasanya menjadi ibu rumah tangga. Matanya sudah terlatih baik menahan kantuk dan keterampilannya menjaga anak-anak sudah sangat teruji. Oleh karena itu, Frozone akhirnya harus datang membantu dan menawarkan agar supaya Jack dititipkan ke Bibi Edna, seorang seniman yang merancang kostum Elastigirl. Jack berhasil dibuatkan kostum sepaket dengan remote-nya untuk mengawasi perilaku Jack. Pada pesta yang merayakan penangkapan Screen Slayer, Winston mengumumkan pertemuan puncak para pemimpin dunia untuk melegalkan superhero yang akan dilaksanakan di atas kapal DevTech. Merasa tidak nyaman dengan kemudahan saat meringkus seorang yang terduga Screen Slayer, Elastigirl menyadari bahwa seseorang itu sedang dikendalikan oleh sepasang kacamata pengendali pikiran. Evelyn memaksakan kacamata itu ke arahnya. Ini mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Evelyn, sang Screen Slayer, menjelaskan alasan mengapa dia menentang superhero. Itu dimulai ketika ayahnya tidak bisa diselamatkan oleh superhero andalannya ketika peristiwa pembunuhan itu.
Evelyn berencana untuk memanfaatkan Elastigirl dan membuat superhero ilegal selamanya. Satu persatu dia mulai mewujudkan tiap rencana jahatnya, menjebak Mr. Incredible di kapal DevTech dan menyuruh superhero suruhannya ke rumah untuk meringkus anak-anak Incredible. Untung saja Frozen membantu anak-anak di malam itu, meskipun Frozen juga akhirnya menjadi korban yang dihipnotis. Anak-anak menuju ke kapal DevTech untuk membantu keluarganya. To find mom and dad. Stay here. I'm gonna search. Satu persatu kacamata hipnotis dilepaskan dari keluarga Incredible dan semua superhero di kapal itu. Mad. Oh, sweetie. How could I? Those guys! Laser eyes. Kemenangan kini berpihak pada superhero, membuat Evelyn harus melarikan diri, walaupun pada akhirnya dapat diringkus juga. Have core belief. Make a shoot! Make a shoot! Akhirnya keadaan berubah. DPR telah mengetuk aturan baru yang berpihak pada superhero. Demikianlah alur film Incredible 2, semoga menghibur dan bermanfaat. Saya Fandri, mohon diri.